Halo Cusamen, kembali lagi bersama Tius di sini di podcast School of Life. Untuk mengawali tahun baru ini, pertama aku mau mengucapin selamat tahun baru 2021. Selamat datang di tahun yang aku harap penuh dengan kesempatan baru, terus banyak harapan baru. Mungkin kamu udah kasih banyak revolusi dan resolusi untuk tahun ini. Dan ya, aku ikut seneng kamu bisa nyampe di tahun ini dengan baik. Kalau orang Jerman bilang, dass du in neues Jahr gut angekommen bist, freue ich mich. Dan aku seneng buat kamu. Aku juga seneng aku bisa nyampe dengan baik. Nggak ada apa-apa di tahun baru. Oke, di awal tahun ini aku mau bahas tentang hierarki kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh seorang psikiater bernama Abraham Maslow. Abraham M-A-S-L-O-W, Maslow. Ya, dia pernah membahas di dalam papernya dia yang berjudul A Theory of Human Motivation yang dia keluarkan pada tahun 1943, membahas tentang 5 hierarki kebutuhan manusia. Dan ini tetap cuma sebuah teori, meskipun teori ini juga mempunyai dampak besar dalam dunia psikologi waktu itu, bahkan sampai sekarang juga masih dibahas sama beberapa buku. Cuman seperti yang pernah aku bilang, ada banyak banget faktor yang bisa kita perhatiin dari kehidupan manusia, dari dunia psikologi atau dunia apapun. Dan ini adalah sebuah teori, ini bukan sebuah hukum. Aku akan bahas satu persatu. Bahkan nanti aku juga bahas ada beberapa pengecualian atau ketidakpasan teori ini dalam beberapa hal. Tapi kita bahas dulu nanti. Oke, langsung aja kita bahas. Ada 5 hal yang mengisi hierarki kebutuhan manusia ini menurut Abraham Maslow. Ini ada urutan dari bawah ke atas. Anggap aja seperti piramida, dari bawah ke atas. Dan biasanya kebutuhan itu akan terpenuhi kalau kebutuhan di level sebelumnya udah terpenuhi. Jadi kalau kita di level 1 udah terpenuhi, nanti di level 2 baru itu menjadi fokus baru gitu. Dan biasanya kalau misalnya kita sudah masih ada di level 2, kita akan susah untuk fokus di level yang kelima misalnya. Ya, 5 hal ini adalah yang pertama, physiological atau physical, yang kedua safety, yang ketiga love, yang keempat esteem, dan yang kelima adalah self-actualization. Kita bahas kebutuhan yang pertama, yaitu physiological need atau kebutuhan secara fisikal. Di sini adalah kebutuhan yang paling mendasar dari manusia menurut Abraham Maslow, yaitu seperti kebutuhan bernafas, kebutuhan akan water, air, minum buat makan, terus air buat mandi juga, terus kita juga butuh tempat berlindung, kita butuh tidur, kita butuh pakaian. Semua yang esensial dari kebutuhan manusia untuk hidup itu dikategorikan di dalam physiological needs. Gampang banget bisa dilihat. Yang kedua, hal yang dibutuhkan manusia setelah kebutuhan psikologi adalah safety atau keamanan. Di sini manusia akan membutuhkan seperti apa ya? Safety environment atau lingkungan hidup yang aman buat dia. Bahkan kebutuhan tentang safety ini dimulai dari manusia tuh atau kita waktu masih kecil banget, dimana kita butuh yang namanya keluarga, kita butuh orang yang melindungi kita, itu kan rasa aman gitu. Kalau udah dewasa, kita kayak butuh rasa aman dari, misalnya kalau kita pengen punya rumah sendiri, karena apa? Mungkin kita ngerasa aman gitu, ini rumahku sendiri, nggak akan kita takut kalau kita diusir, atau kita nggak akan takut waktu kita nggak bisa bayar miete atau kontraan. Kalau di Indonesia nggak perlu takut gitu saat kita punya rumah sendiri. Meskipun sebenarnya kita juga bayar
per bulan atau per tahun untuk mencicil rumah juga gitu, sama-sama aja. Cuman ada perasaan khusus, ada perasaan keamanan saat kita bisa bilang ini rumahku, ini milik aku gitu. Itu kan ada rasa aman. Atau kita ada berapa dari kamu apply healthy insurance, asuransi kesehatan, bahkan asuransi jiwa, itu kan semua kayak memberikan kita rasa aman. Meskipun kita nggak harus pakai gitu. Bahkan kadang-kadang asuransi kesehatan bayar tiap bulan tapi pakainya cuma sekali 2 kali, ya bersyukur juga gitu. Cuman kan itu memberikan kita rasa aman. Hal yang ketiga adalah love and belonging, atau rasa cinta dan rasa kepemilikan, dalam kurung dimiliki. Ya, di sini adalah setelah 2 kebutuhan itu terpenuhi, yaitu physiological needs and safety needs, kita akan membutuhkan rasa cinta, rasa diterima oleh sebuah komunitas atau sebuah kelompok. Seperti agama, kalau kamu ngaji bro, kamu kan kayak, ada teman-teman ngaji gitu, seneng gitu kan, ada rasa belonging gitu. Terus kalau kamu misalnya di kelompok, di kelas, kamu ada kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C, terus ada anak IPA, anak IPS, itu kan kita suka mengelompokkan kan. Atau ada keluarga, ya ras Batak, ras Chinese, ras Jawa, ras Sunda. Ya kita orang Jawa kan gini, kita orang Sunda kan gini. Itu kayak rasa kepemilikan gitu. Kita orang Indonesia kayak gini, kita orang Jerman kayak gini. Itu kan sebuah kelompok gitu. Dan kita ngerasa aku termasuk ini gitu. Terus kayak ada juga rasa cinta itu bisa diterima juga dalam hubungan romantis. Seperti suami istri atau yang masih pacaran ya yang pacaran. Itu kan hubungan romantis gitu, kayak kebutuhan dicintai, kebutuhan rasa dimiliki dan memiliki gitu. Terus bisa juga sahabat, friendship, itu juga bisa loh. Keluarga juga bisa gitu. Ada banyak faktor, ada banyak kebutuhan, dan sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa connection. Shattered mix atau biasanya nggak kasih dampak yang buruk, meskipun ada pertemanan yang buruk juga, harus pinter-pinter gitu. Cuman pada dasarnya kalau kita punya koneksi keluarga, kita punya koneksi kelompok, kita punya koneksi teman, itu juga bagus banget gitu. Kita punya banyak lingkaran. Terus kita juga di sini ada yang namanya sense of connection. Kita punya rasa bahwa kita tuh terhubung dengan sekelompok atau dengan seseorang. Itu membuat rasa gimana ya? Itu sebuah kebutuhan menurut Abraham Maslow. Oke, kebutuhan keempat adalah esteem atau penghargaan. Setelah kita punya 3 kebutuhan yang sudah terpenuhi, di sini kita akan membutuhkan kayak merasa diterima, merasa baik tentang diri kita sendiri, atau bahasa Inggrisnya mungkin lebih gampang dimengerti, yaitu we feel good about ourselves. Di sini dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama adalah esteem terhadap diri sendiri, atau memberi penghargaan sama diri sendiri yang berdampak kepada kepercayaan diri kita sendiri terhadap diri kita. Dan yang kedua adalah esteem dari orang lain, yaitu kita merasa dihargai oleh orang lain. Jadi di dalam esteem ini ada 2 hal yang dua-duanya butuh untuk terpenuhi juga gitu. Kita juga butuh pengakuan bahwa kita tuh mempunyai kontribusi terhadap sebuah kelompok gitu. Jadi kita butuh diakui. Misalnya kita sudah ngantar orang nih, orang bilang makasih gitu. Itu kan sebuah pengakuan, sebuah penghargaan gitu. Itu yang paling simple lah. Kalau kamu tolong orang, kamu kasih makasih, itu adalah penghargaan paling simple. Atau mungkin lebih gede lagi, mungkin kamu punya temen baik banget, kamu udah kayak misalnya dia pindahan, kamu tolong, kamu tolong dia apapun itu, terus dia bilang, wah makasih bro, makasih banget, ayo kita keluar, kita jalan-jalan, nikmati waktu bareng, dia kasih waktu buat kamu, dia benar-benar menghargai kamu gitu, dengan apapun cara dia menghargai kamu, itu kan membuat kita kayak gimana ya, wah ngeras kebutuhan esteem ini jadi terpenuhi gitu dengan cara itu. Dan bahkan yang menjadi potensial negatif kalau kita nggak punya kebutuhan esteem ini, maksudnya kalau misalnya kita nggak cukup
dihargai sama orang lain, kita tuh bisa berpotensi untuk merasa feelings of inferiority atau ngerasa kita tuh nggak mampu apa-apa gitu. Ini cukup nggak enak banget sih kayak kalau kamu ngerasa, aduh, aku tuh nggak bisa apa-apa, aku tuh kayak nggak guna gitu, ya nggak sih? Kayak, oh oke. Oke, kebutuhan yang terakhir nih. Dalam hierarki kebutuhan manusia, menurut Abraham Maslow, yaitu adalah self-actualization, atau bahasa Indonesia ini agak lucu sih, aktualisasi diri. Jadi aktual di-update terus. Ya, nggak tahu bahasa Indonesia yang bagus gimana. Self-actualization itu. Jadi di sini adalah fokus kepada setelah 4 kebutuhan terpenuhi, orang itu baru bisa benar-benar menjadi kayak, aku pengen merealisasikan aku gitu. Jadi rasa pemenuhan diri, rasa bahwa kita itu menghidupi atau merealisasikan potensi besar dalam hidup kita, dalam diri kita. Jadi ada rasa untuk menjadi orang yang benar-benar cuma satu gitu, cuma aku dan hanya aku gitu. Jadi menjadi aku yang wah gitu loh. Jadi aku yang paling expert gitu. Mungkin ekstrim banget contohnya yang dikasih di artikel ini seperti Mother Teresa. Dia mengaktualisasikan dirinya dengan menolong orang lain. Dia benar-benar kasih kontribusi yang besar. Atau kalau di bidang ilmuwan, yaitu Albert Einstein. Dia kan juga mengaktualisasikan dirinya dengan semua karyanya dia gitu. Jadi ini lebih ke karya yang menggambarkan bahwa itu aku gitu. Jadi ada 5 hal yang menurut Abraham Maslow adalah kebutuhan dan disusun secara hierarki. Aku mau ulangi lagi 5 hal ini secara singkat aja, yaitu yang pertama physiological needs atau kebutuhan fisik, safety needs, kebutuhan keamanan, love and belonging needs atau rasa butuh dicintai dan rasa butuh memiliki dan dimiliki, esteem needs yaitu penghargaan dari diri sendiri untuk kita sendiri dan dari orang lain untuk kita sendiri. Yang kelima, yang paling puncak dalam piramidanya adalah self-actualization atau aktualisasi diri. Seperti yang aku bilang tadi di awal podcast ini bahwa nggak semua kasus itu pas sama teori ini. Seperti yang aku bilang, ini cuma teori, bisa pas, bisa enggak, tapi setidaknya ini bisa membantu kita untuk mempunyai orientasi, untuk bisa mengenal kita lebih lagi bahwa ternyata mungkin ini kebutuhanku gitu. Meskipun seperti aku bilang hanya teori. Ada beberapa contoh yang bisa aku kasih di mana teori ini mungkin kurang pas gitu. Kan dia bilang piramid dari bawah ke atas, dan biasanya kalau kita udah di level 1 terpenuhi baru kita bisa fokus ke level 2 gitu. Ini kurang pas pada saat contoh di beberapa negara yang kesehatannya mungkin kurang maju, kebutuhan kesehatan kurang maju, mereka punya kelebihan bahwa sosialnya itu satu sama lain saling mendukung gitu. Saling gimana ya, saling mengasihi, saling support. Kalau di Indonesia lah aku boleh ambil di daerah-daerah tertentu, di daerah yang kecil, mungkin mereka ekonominya nggak banyak gitu. Mereka makan juga seadane, nggak yang melimpah gitu. Bahkan mungkin kadang nggak ada makan gitu. Tapi mereka punya grup sosial yang saling memiliki satu sama lain gitu, mendukung satu sama lain gitu. Itu kan berarti di level yang ketiga, yaitu love and belonging, mereka terpenuhi kebutuhannya. Tapi mungkin di bidang safety mereka nggak terpenuhi, masih banyak banget kayak kekacauan, banyak banget perampokan atau pemerkosaan gitu. Itu keamanannya masih kecil banget gitu. Tapi mereka punya love and belonging yang kuat. Nah, di sini kan teorinya nggak terlalu pas gitu. Atau contoh yang lain, mungkin seorang gelandangan lah. Gelandangan, kakak adik cuma berdua doang. Seorang kakak itu butuh buat makan. Kebutuhan pertama. Yang paling bawah kan fisiologi atau kebutuhan fisik yang paling bawah, makan contohnya. Dia cari makan, dapat makan tuh 1 porsi cukup buat dia. Tapi dia milih untuk berbagi sama adik gitu. Karena dia ngerasa ini keluargaku dan aku tuh
butuh bisa seperti yang aku bilang tadi, love and belonging tadi. Jadi di sini dia tuh kayak sekali tepuk 2 lalat kena gitu, 2 nyamuk kena gitu. Yaitu dia dapat kebutuhan makan dan juga dapat kebutuhan love and belonging bersamaan. Ya, kayak gitu. Jadi ada 2 contoh yang udah aku kasih tadi yang mungkin kurang pas sama teori ini, tapi tetap pada dasarnya ini cukup menggambarkan, seenggaknya buat aku, di opiniku, cukup menggambarkan kebutuhan-kebutuhan manusia yang terstruktur gitu. Dan kita bisa kayak, oh gitu ya, kayak gitu. Oke. Thank you for listening me. Jangan lupa tetap kuat, tetap semangat dalam menghadapi tahun baru ini. Jangan nyerah. Kalau kamu ada saran, ada masukan, atau mau cuma say hello to me, kamu bisa email ke tius@env-blog.com. Aku akan seneng banget untuk bisa baca email kamu. Kalau aku nggak sempat bales, aku usahakan pasti bales banget. Pasti bales, aku usahain. Oke. Never forget that you are very blessed. Bye-bye.